Peringatan orang Perang Kudus tanggal 14 Desember Santo Nimatullah Kasab Al-Hardini. Santo Nimatullah adalah seorang rahib dari gereja Maronit yang dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Gereja Maronit adalah salah satu dari gereja-gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan tahta suci Roma. Yosef Kasab Al-Hardini lahir tahun 1808. Ayahnya bernama Gewakis Kasab dan ibunya Maryam Raat. Dia masuk sekolah untuk para rahib Santo Antonios di Hope tahun 1816 hingga 1822. November 1828 masuk biara Santo Antonios Isaya di Batrun, Libanon, dan mengambil nama biara Nimatullah. Selain belajar, tugasnya sehari-hari dalam biara adalah menjilid buku. Kaul pertamanya diucapkan 14 November 1830 dan setelah menyelesaikan studi teologi ia ditabiskan menjadi imam pada hari Natal 25 Desember 1833 oleh Uskup Seiman Swain. Pater Nimatullah menjalani hidup membiara dengan cara yang sangat suci. Ia adalah seorang pendoa secara total disemangati oleh Tuhan. Siang dan malam dijalaninya dengan meditasi, doa dan adorasi kepada Ekaristi. Santa Peran Maria menjadi suri teladannya dengan devosi doa rosario. Pribadinya sangat sederhana, sabar dan penuh kerendahan hati. Ia sungguh menghayati kaul hidup membiara, yaitu ketaatan, kemurnian dan kemiskinan demi kesempurnaan. Bahkan saat ia masih hidup, para rahib, sahabatnya dan orang-orang yang mengenalnya selalu menyebutnya dengan sebutan Mor Soliha atau orang kudus. Salah satu murid Pater Nimatullah adalah Santo Karbel Makhlow. Mujizat-mujizat Pater Nimatullah Kasab Al-Hardini, penglihatan akan masa depan. Pada suatu kesempatan ketika sedang mengajar dan menatap tembok tinggi di luar biara Kifan, Pater Nimatullah memperoleh firasat yang kuat bahwa tembok tersebut akan segera runtuh. Kemudian ia memerintahkan para pelajar untuk menyingkir sebelum tembok itu runtuh dan menyelamatkan semua yang hadir dari kecelakaan. Pada kesempatan lain, Nimatullah secara ajaib memperingatkan bahwa kandang sapi milik biara Kifan sedang mengalami keruntuhan. Sapi merupakan aset vital dari biara. Pater Nimatullah memerintahkan seorang rahib untuk memindahkan sapi-sapi tersebut. Awalnya rahib tersebut menolak, namun Nimatullah tetap meminta dan memaksanya. Setelah semua sapi dipindahkan, atap kandang runtuh dan tak satu pun sapi yang tertimpa. Penyembuhan seorang putra altar. Suatu saat Pater Nimatullah akan merayakan misa suci harian, tetapi putra altar yang biasanya melayani dalam misa tidak hadir. Nimatullah kemudian mendatangi ruangan anak tersebut dan memintanya bangun untuk melayani misa. Putra altar tersebut tidak sanggup karena sedang mengalami demam tinggi. Pater Nimatullah kemudian memintanya untuk berdiri dan dengan penuh kuasa menghabik sakit demam itu. Pergi darinya. Tiba-tiba anak-anak tersebut sembuh dan pergi melayani misa harian seperti biasanya. Lumbung. Pater Nimatullah sekali-sekali waktu pernah mendoakan dan memberkati lumbung yang berisi gandum dan bahan makanan lainnya pada biara El Katara yang tinggal sedikit. Tak lama kemudian lumbung tersebut terus terisi berlimpah hingga mempuncah. Setiap orang yang melihatnya takjub dan memuji Tuhan atas apa yang mereka lihat. Semasa hidupnya, sahabat-sahabat sesama rahib dan orang-orang di sekitarnya sudah menyadari bahwa Pater Nimatullah adalah orang kudus. Tak jarang mereka memintanya untuk mendoakan mereka dan bahkan memberkati air yang digunakan untuk menyirami tanah dan cadangan mereka. Penyembuhan mata Mousa Saliba. Setelah kematiannya, Tuhan menganugerahkan banyak penyembuhan dan keajaiban melalui pemperantarannya. Suatu penyembuhan semacam itu dianugerahkan kepada seorang pria ortodoks yang matanya buta, Mousa Saliba, yang berasal dari kota Tegrin Al-Matin. Mousa Saliba mendatangi makam Pater Nimatullah, berdoa dan memohon berkatnya. Malam hari saat ia tertidur dengan nyenyak, Pater Nimatullah muncul di hadapan Mousa Saliba dan menyembuhkan matanya, membuatnya mampu melihat dengan jelas. Menyembuhkan Mekleikrofi. Mujizat yang lain terjadi pada seorang Katolik, Melkit, Sabtu dari dua gereja Katolik Timur yang berada dalam persekutuan penuh dengan Roma. Mikhail Kofri dari kota Watta El Morga. Suatu penyakit tak tersembuhkan menghinggapi kedua kakinya, membuat kakinya mengering.
kehilangan daging dan menjadikan melengkung dan membuatnya pincang. Para dokter telah kehilangan harapan akan kesembuhannya. Setelah mendengar tentang mujizat-mujizat Pater Nimatullah, dia memutuskan untuk berziarah ke makam Pater Nimatullah di Hifan dan memohon kesembuhannya. Malam hari saat ia tertidur dengan nyenyak di biara tersebut, seorang rahib tua muncul di hadapannya dan berkata, "Bangun dan pergilah membantu para rahib mengangkat anggur dari ladang." Dia menjawab, "Tidakkah engkau melihatku lumpuh? Bagaimana mungkin aku berjalan dan mengangkat anggur?" Si rahib menjawab, "Ambil sepatu ini, pakailah dan berjalanlah." Mikael lalu memakai sepatu tersebut dan mencoba meluruskan kedua kakinya. Dia terkejut karena dia mampu melakukannya. Dia bangun dan segera merasakan kedua kakinya sekarang terisi daging dan darah, dan setelah dia berdiri, ia menemukan kedua kakinya telah sembuh total. Mujizat pada Andre Najm. Andre Najm lahir 29 Oktober 1966, hidup dalam kesehatan prima selama 20 tahun pertama dari hidupnya. Entah bagaimana, Juni 1986 dia mengalami kelelahan kronis, kerusakan syaraf, hingga tidak mampu berjalan untuk jarak yang pendek. Banyak dokter di Lebanon dan dari luar negeri yang merawatnya tidak mampu menyembuhkan. Dia menderita penyakit yang disebut sebagai kanker darah dan membutuhkan transfusi darah secara teratur. September 1987, Andre ditemani keluarga dan sahabat-sahabat mengunjungi biara Gifan, di mana ia berdoa dengan merata pada makam Pater Hardini. Orang-orang sekitarnya mendengar dia berkata, "Aku mohon kepadamu, Pater Al-Hardini, berikan aku setetes darah, karena aku telah putus asa bahwa aku tidak mampu mengemis darah di jalanan." Kemudian dia diminta untuk mengenakan jubah biara dan dia berteriak, "Aku mengenakan jubah biara, aku sembuh, aku tidak butuh darah lagi." Andre tidak membutuhkan transfusi darah lagi sejak saat itu, dan di tahun 1991 dia menikahi Rola Salimrat. Mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang anak laki-laki bernama Charbel dan seorang anak perempuan bernama Rafka. Hingga hari ini Andre dalam keadaan sehat prima. Wafat dan dikanonisasi. Pater Nimatullah meninggal di biara Hifan pada 14 Desember 1858 dalam usia 50 tahun. Setelah selama 10 tahun menderita sakit demam tinggi, ia meninggal sampai memegang gambar Santa Perawan Maria, dan kalimat terakhirnya adalah, "Oh Perawan Maria, di dalam pelukanku kuserahkan jiwaku." Para saksi mata mengatakan bahwa cahaya surgawi memancar dari ruangannya dan bau harum semerbak berada di ruangan tersebut selama beberapa hari setelah kematian beliau. Beberapa waktu kemudian para rahib membuka makam Pater Nimatullah dan menemukan jasadnya yang tidak mengalami pembusukan. Jasad Pater Nimatullah kemudian ditempatkan di dalam sebuah peti di dekat gereja. Sejak tahun 1864, para peziarah diperbolehkan melihat jasad utuh Pater Nimatullah hingga tahun 1927. Pada tahun yang sama dibentuklah komite pemeriksa yang menyusun penyelidikan terhadap kasus Pater Nimatullah. Setelah penyelidikan selesai, jasad Pater Nimatullah kemudian dimakamkan kembali ke dalam tembok kubah pada salah satu ruangan biara sebelum dipindahkan ke sebuah kapel kecil tempat misa dirayakan untuk para peziarah. Selanjutnya, Patriark Maronit Mar Nasrallah Boutros Kardinal Sveir memerintahkan supaya makam dibuka dan jasadnya dipindahkan ke makam baru pada 18 Mei 1996. Santo Nimatullah Al-Hardini dibeatifikasi Paus Yohanes Paulus II 10 Mei 1998 dan dikanonisasi 16 Mei 2004 oleh Paus yang sama. Santo Nimatullah Kasab Al-Hardini, doakanlah kami.